Terima kasih Mas Alfa. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua Pak. Berangkat semua. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah alamin, karena hari ini kan masuk musim penghujan, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan biar bisa berangkat setiap hari. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Mas Suryo akan menampilkan lagu nasional. Nanti kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Sama-sama ya. Baik, sebelum mulai sudah ada ice breaking. Jadi kita akan melanjutkan huruf terakhir. Nanti yang kita pakai nama negara. Jadi misalkan ya, huruf terakhirnya apa? Indonesia, Amerika, itu kan huruf terakhirnya yang kita pakai A. Berarti nanti dilanjutkan. Nanti Pak Suryo tunjuk. Ya, nanti Pak Suryo tunjuk, nanti yang Pak Suryo tunjuk nanti melanjutkan. Baik, bisa dimulai? Ya. Indonesia, Pak Suryo tunjuk. Dias. Argentina Pak. Argentina benar? Benar. Ya, A ya, A. Argentina. Lanjut, Delvina. Aljazair Pak. Aljazair benar? Benar. Oke, baik ya. Lanjut, Mbak Salva. Rusia Pak. Rusia tadi Aljazair, sekarang Rusia ya, benar? Benar. Baik, lanjut Mbak Zahra. Amerika Pak. Amerika benar? Benar. Amerika tadi diingat-ingat, Amerika. Lanjut Pak Faransa. Afrika Selatan Pak. Afrika Selatan benar? Benar. Baik, berarti kalian sudah fokus dan siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Untuk materi pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, apa? Teks berita. Struktur? Teks berita. Oh ya, benar ya, struktur teks berita. Ada yang masih ingat lagi struktur teks berita itu apa aja? Saya Pak. Ya, silakan. 1. Kepala berita atau dia. 2. Bentuk berita. 3. Ekor berita. Ya. Tadi satu lagi Mas Dias. Kepala berita. Kepala berita. 2. Tubuh berita. Tubuh berita. 3. Ekor berita. Nah, ini ya, untuk materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur berita. Ada kepala berita atau ini, ada tubuh berita, ya, ada tubuh berita, terus ada ekor berita. Ya, kita lanjut untuk masuk ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tolong ada yang mau untuk membacakan? Saya Pak. Ya, silakan Mas Aris, berdiri Mas Aris yang keras. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan pembahasan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.3 mendata unsur pembahasan teks berita yang didengar dan dibaca. 3.2.4 menganalisis unsur pembahasan teks berita yang didengar dan dibaca. Baik, ya. Tujuannya, silakan ada yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Nafa yang keras, Mbak Nafa. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan menyimak berita peserta didik dapat mendapat unsur
2. Setelah mendata unsur kebahasaan, teks berita, peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan teks berita dengan tepat. Baik, untuk satu materi yang akan dipelajari di sini yaitu unsur kebahasaan teks berita. Baik, Pak Siro tanya, ya. Di sini siapa yang tadi malam belajar mengenai unsur kebahasaan teks berita? Saya Pak. Ya, Mas Alvan. Ya, Mas Alvan, unsur kebahasaan teks berita ada berapa, Mas Alvan? Ada 5 Pak. Ada 5, coba sebutkan. 1. Menggunakan menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia. 2. Menggunakan kalimat langsung. Yang keras lagi, Mas Alvan, coba. 3. Menggunakan kata secara. 4. Menggunakan kondisi keterangan waktu dan tempat. 5. Menggunakan kondisi temporal. Ya, jadi tadi yang seperti disampaikan Mas Alvan ya, unsur kebahasaan teks berita di sini ada 5. Ada 5. Yang pertama bahasa baku. 2. Kalimat langsung. 3. Kata kerja mental. 4. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir 5. Menggunakan konjungsi temporal. Baik ya, ada 5 ya unsur kebahasaan teks berita. Nanti Pak Siro tanya satu-satu. Siapa saja nih yang semalam sudah belajar? Karena di malam sudah belajar, Pak Siro tanya satu-satu. Yang pertama, yang pertama menggunakan bahasa baku. Ada yang bisa menggunakan bahasa baku? Sampaikan. Saya Pak. Ya, tolong Mas Jendra keras. Bahasa baku adalah bahasa standar bahasa Indonesia yang penulisannya sesuai dengan KBBI. Ya, baik. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Ada yang tahu kalimat langsung itu apa? Ya, silakan Mbak Cika. Kalimat langsung merupakan kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cika. Untuk selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Ya, menggunakan kata kerja mental. Ada yang mau menjelaskan kata kerja mental itu apa? Saya Pak. Ya, Mbak Sulastri silakan. Kata kerja mental merupakan sebuah kata kerja yang memberikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Diulang. Terus yang keempat apa? Yang keempat menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ada yang mau menjelaskan? Saya Pak. Ya, coba silakan Mbak Dewi. Keterangan waktu adalah kata yang memberikan keterangan pada verba adjektiva, nominal predikatif atau kalimat. Keterangan tempat adalah kata yang memberikan keterangan pada verba tempat seperti kata di, ke, dan dari. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi Ayus ini. Baik, yang terakhir yang kelima, Menggunakan kondisi temporal. menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Mas Yusuf. Konjungsi temporal disebut juga sebagai konjungsi yang memiliki hubungan. Unsur kebahasaan teks berita tadi ada berapa? 5 ya. Nah, lagi 1 yang pertama menggunakan bahasa baku. 2 menggunakan kalimat langsung. 3 4 terakhir 5. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai unsur kebahasaan teks berita? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Pak Suryo nanti ada latihan mandiri, keluarkan HP ke kalian. Nanti Pak Suryo bagikan. Nah, saya siapkan dulu. Di Pak Suryo bagikan kartu informasi berita. Saya minta tolong Mas Alvan, tolong bagikan satu-satu ya. Nah, untuk menjawab, untuk menjawab tadi kartu informasi berita. Nah, jadi sebelumnya Mas Ira jelaskan dulu cara pengisiannya. Kita akan mendata
mendata unsur pembacaan teks berita. Ya, kita hanya baru mendata, belum analisis. Ya, kita akan mendata dulu, nanti cara jawabnya kalian tinggal dicentang saja. Kalian bisa nih baca teks berita, dari link ini atau scan. Ayo silakan di-scan dulu, coba P-nya dikeluarkan, di-scan. Ya, sudah kasih waktu untuk membaca, dan mengerjakan kira-kira 15 menit ya. 15 menit. Baik, silakan. Waktu habis, kita coba koreksi bersama-sama. Yang pertama menggunakan kata baku atau bahasa baku. Yang pertama, nah, ada ya, ada. Nanti bisa kita. Terus yang kedua menggunakan kalimat langsung ada. Ada. Yang keras ya, yang keras. Terus yang ketiga ada kata kerja mental. Ada. Terus yang keempat keterangan waktu dan tempat ada. Yang terakhir 5 ada. Baik. Selanjutnya, nah, sebelum tugas kelompok, nah, ini Kasino mau kalian berkelompok sesuai kelompok pada pertemuan sebelumnya. Ayo silakan, kita gabung untuk pertemuan sebelumnya. Ya, sudah semua ya? Ya, baik. Nah, tugas kelompok lembar kerja peserta didik 2. Nanti di sini kalian diminta untuk menganalisis unsur pembacaan teks berita. Pada teks calon Panglima TNI diharapkan bisa fokus selesaikan agenda prioritas. Nah, di LKPD yang dibagikan sudah ada link dan barcode. Kalian bisa tulis linknya di Google atau scan barcode. Nah, sudah semua? Sudah semua Mas, Mbak? Sudah ya? Baik, kalau sudah silakan dikerjakan. Waktu pengerjaan 30 menit. Yuk, 30 menit dari sekarang. Baik, waktunya kurang 10 menit. Waktu kurang 10 menit. Ayo silakan. Waktu kurang 10 menit. Waktu kurang 10 menit lagi. Ya. Waktu kurang dari 5 menit. Waktu kurang dari 5 menit. Waktu kurang dari 5 menit. Baik, waktu pengerjaan selesai. Ya, silakan kelompok 3, silakan maju. Semua maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan 1 nanti ya yang membacakan. Ya, silakan sini. Ya, perwakilan 1. Yang lainnya. Ya, silakan ya, sebelah sini. Ya, tolong didengarkan yang lainnya, yang keras ya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi hasil dari kelompok. Ya. 1. Bahasa baku. Ada terdapat beberapa kata baku seperti akut, patut, kronis, aktif, karir. 2. Kalimat langsung. Ada dalam teks berita tersebut banyak ditemukan kalimat langsung. Salah satu contoh.
3. Bisa kembali kelompok 3. Silakan. Saya duduk balik. Dan kemudian akan dilanjutkan untuk menanggapi hasil diskusi. Menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu ditanggapi oleh kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 4 untuk maju untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Satu aja ada Bapak. Yang keras, Saya Siska dari kelompok 4 akan menanggapi presentasi hasil kelompok dari kelompok 3. 1. Bahasa baku. Saya kurang setuju dengan kelompok 3. Terdapat kata baku yang salah. Kata karir seharusnya karier. 2. Kalimat langsung. Ada banyak menggunakan kalimat langsung. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Baik ya, sudah semua untuk mempresentasikan dan memberikan tanggapan. Jadi hasil dari diskusi kelompok yang tadi kalian diskusikan, yaitu tadi yang pertama bahasa baku. Bahasa bakunya ada atau tidak? Terus kalimat langsungnya ada atau tidak? Terus kata kerja mentalnya ada atau tidak? Terus untuk fungsi keterangan waktu dan tempat ada ya? Ada. Untuk konstruksi temporalnya? Berarti ini ada semua. Tadi kelompok 3 masih ada yang kurang tepat, ada yang masih kurang teliti, tapi tidak apa-apa, sudah ditanggapi oleh kelompok 4. Nah, sebab yang beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, nah untuk evaluasi pemahaman materi, nah coba kalian keluarkan HP-nya, bisa langsung. Nah, bisa langsung lihat di layar. Saya lihat di layar. Masuk untuk ada 5 soal. Kalian buka Google Form-nya. Sudah masuk? Ya. Silakan diisi. Sudah. Yuk, yang lainnya. Sudah. Yuk. Pak Julian cek. Sudah ya. Baik. Setelah dilihat tadi jawaban kalian sudah benar, ya kayaknya sudah memahami materi. Lanjut. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya silakan. Sini bareng Pak. Di sini bareng Pak. Biar yang lainnya dengar. Ya, kesimpulan hari ini apa bareng Pak? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang keras bareng Pak, yang keras. Kebahasaan teks berita ada 5. 1. Menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia. 2. Menggunakan kalimat langsung. 3. Menggunakan kata kerja mental. 4. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. 5. Menggunakan konjungsi temporal. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rafa untuk kesimpulan pelajaran hari ini. Yang pertama, ada unsur pembahasaan teks berita itu ada 5. Tadi ya, kesimpulannya ada 5. Yang pertama menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kata kerja mental, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal. Terus untuk refleksi, ada yang mau menyampaikan? Ya silakan, sini Mas Yusuf ke situ aja, ada Mas tuh, berdiri Mas. Yang refleksi hari ini bagaimana Mas? Refleksi pembelajaran hari ini. 1. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Pak, karena kita banyak menggunakan HP sehingga tidak bosan.
Dua, kami juga mengerti apa saja unsur kebahasaan teks berita, kemudian jadi mengerti bagaimana cara menganalisis teks berita dari segi kebahasaan, Pak. Ya. Oke. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, yang ada yang mau membacakan? Ya, silakan Mbak Dewi Senin, silakan dibacakan Mbak. Materi pertemuan selanjutnya menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinetik. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi Senin ya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari di rumah bagaimana cara menyusun berita yang baik. Sebelum Pak Surya akhiri, tolong untuk jawaban tadi diskusi dan untuk latihan mandiri dikumpulkan Mas Alvan atau Mas, tolong dikumpulkan semuanya, kumpulkan. Nah. Baik. Ya. Ya. Makasih ya sudah dikumpulkan semuanya. Ya, tuan kelas dipimpin berdoa. Daripada itu kita berdoa mulai. Saya beri salam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku ya, nanti kita ketemu pada pertemuan selanjutnya pada hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.